Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Hidayatullah. Kami di kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang converse, inverse, kontraposisi, hukum-hukum aljabar proposisi, dan ekuivalensi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robi Iqbal Jailani dari kelompok 6. Ingin menjelaskan sedikit materi tentang logika matematika, konvers, inverse, dan kontraposisi. 1. Konvers. Konvers merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Rumusnya seperti di bawah ini. Contoh kasus. Implikasi. Jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Konvers. Jika Najwa Shihab cerdas, maka Najwa Shihab rajin baca buku. Jadi, kalau orang tua kita bilang, "Nak, kamu harus rajin baca buku biar kamu cerdas," berarti logikanya, orang tua kita ingin kita jadi anak yang cerdas, maka disuruh rajin baca buku. Jadi, jawab aja orang tuamu, "Oke mah, aku mau cerdas, makanya aku rajin baca buku." 2. Inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Rumusnya seperti ini. Contoh kasus. Implikasi. Jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Inverse. Jika Najwa Shihab tidak rajin baca buku, maka Najwa Shihab tidak cerdas. Paham kan perbedaan inverse dengan konvers? Jadi, inverse itu adalah logika yang menegasikan sebuah pernyataan implikasi. Kalau kamu rajin baca buku, maka kamu akan jadi anak yang cerdas. Nah, berarti logikanya, kalau kamu tidak rajin baca buku, gimana mau jadi anak cerdas, ya kan? 3. Kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dari negasi dari pernyataan implikasi. Bingung? Enggak. Kalau bingung, begini rumusnya. Contoh kasus. Implikasi. Jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Kontraposisi. Jika Najwa Shihab tidak cerdas, maka Najwa Shihab tidak rajin baca buku. Paham kan ya? Kalau kontraposisi itu gabungan antara konvers dan inverse. Jadi, pernyataan majemuknya kita balik lalu dinegasikan. Mudah bukan? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Devi Hernawanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya ada hukum distributif. Hukum distributif itu terdiri dari 3 pernyataan, di mana penghubungnya berbeda, sama seperti contoh ada dan atau. Yaitu ada P atau Q dan R, ekuivalennya P atau Q dan P atau R. Lalu ada P dan Q atau R, ekuivalennya P dan Q atau P dan R. Kenapa dapat dinyatakan seperti itu? Karena ini adalah hukum distributif, di mana hukum distributif yaitu suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi tersebut. Maka P atau Q dan R itu ekuivalennya P atau Q dan P atau R, yaitu digabungkan, dan hasilnya P atau Q dan R. Sama halnya dengan contoh yang kedua. Selanjutnya ada hukum identitas.
yaitu P atau F atau false atau salah, ekuivalennya P. Kenapa P? Karena apabila P adalah benar, maka benar atau salah hasilnya adalah benar. Apabila P adalah salah, salah atau salah ekuivalennya adalah salah. Sama seperti nilai P itu sendiri, bisa benar atau salah. Yang kedua ada P atau T atau true. Ekuivalennya adalah true. Kenapa? Karena apabila P adalah benar, benar atau salah, itu hasilnya tetap benar. Apabila P itu salah, salah atau benar, ekuivalennya tetap benar. Maka ekuivalennya true. Selanjutnya ada P dan F atau false, ekuivalennya false. Kenapa? Apabila P adalah benar, benar dan salah, ekuivalennya salah. Apabila P adalah salah, salah dan salah, ekuivalennya salah. Maka ekuivalennya salah atau false. Selanjutnya ada P dan true. Ekuivalennya adalah P. Kenapa P? Sama seperti yang pertama itu, ekuivalen dari P-nya ada P dan true. Ekuivalennya adalah P. Kenapa P? Sama seperti yang pertama itu, ekuivalen dari P dan T atau true itu hasilnya P, yaitu nilai dia sendiri, maka kemungkinan ada benar dan salah. Selanjutnya di sini ada hukum komplement, yaitu ada P atau negasi P, ekuivalennya benar. Kenapa benar? Karena apapun nilai P-nya, benar atau salah, ekuivalennya tetap B atau benar. Nanti dijelasin di akhir ada tautologi yang dimana nilainya itu selalu benar. Lalu yang kedua ada P dan negasi P, itu ekuivalennya salah. Dan ini termasuk ke kontradiksi, nanti dibahas lagi selanjutnya. Itu kenapa salah? Karena apapun nilai P-nya itu hasilnya tetap salah. Lalu yang ketiga ada negasi dari negasi P, ekuivalennya adalah P. Kenapa? Karena negasi dari negasi P, apapun itu nilainya benar atau salah, ekuivalennya tetap nilai P itu sendiri. Contoh, negasi dari negasi P-nya itu adalah benar, maka ekuivalennya adalah benar. Negasi dari negasi P-nya adalah salah, maka ekuivalennya adalah salah. Jadi P itu jadi negasi dari negasi P adalah ekuivalennya adalah P itu karena nilainya sama dengan nilai P itu sendiri. Lalu terakhir ada negatif. Lalu selanjutnya ada negasi B, ekuivalennya salah. Kenapa? Karena negasi benar ataupun negasinya salah itu tetap ekuivalennya adalah salah. Selanjutnya, hukum eksportasi. Jika ada ekspresi logika seperti P, konjungsi Q, implikasi R, maka bisa
ekuivalenkan atau diubah bentuknya menjadi P implikasi Q implikasi R. Pembuktian dari hukum eksportasi ini bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Selanjutnya, hukum De Morgan. Jika ada ekspresi logika seperti negasi P disjungsi Q, maka bisa diekuivalenkan atau diubah bentuknya menjadi negasi P konjungsi negasi Q. Nah, De Morgan itu ada dua jenis. Yang satu negasi P disjungsi Q diekuivalenkan menjadi negasi P konjungsi negasi Q, dan juga ada negasi P konjungsi Q maka bisa diekuivalenkan menjadi negasi P disjungsi negasi Q. Saya akan menjelaskan tentang ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, kontingensi, ekuivalen logis. Ekuivalensi dengan definisi dua pernyataan majemuk A dan B dikatakan ekuivalen atau setara dalam logika jika memiliki nilai yang sama dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Bisa dilihat dari tabel kebenarannya ya. Selanjutnya, tautologi. Tautologi adalah suatu pernyataan majemuk dengan nilai kebenaran yang selalu benar atau true. Bisa dilihat dari tabel kebenaran hasil dari P implikasi P disjungsi Q itu semuanya benar. Selanjutnya, kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang selalu salah. Bisa dilihat dari tabel kebenaran yang paling kanan, itu hasilnya semuanya salah. Terus kontingensi. Kontingensi adalah suatu pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang benar dan salah. Jadi berbeda dengan tautologi dan kontradiksi. Kalau kontingensi itu pernyataannya bisa benar dan salah. Yang bisa dilihat yang tabel yang paling ujung itu ada yang benar, ada yang salah. Selanjutnya, ekuivalensi logis. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila yang pertama, ekspresi logikanya adalah tautologi. Yang kedua, ekspresi logikanya adalah kontradiksi. Dan yang ketiga, ekspresi logikanya adalah kontingen. Tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Kita bisa melihat dari tabel kebenaran mengapa tabel di atas dapat dinyatakan sebagai kontingensi, karena hasil dari tabel kebenaran yang paling kanan itu hasilnya ada yang benar dan ada yang salah. Jika hasilnya semuanya benar, itu bisa dinyatakan dengan tautologi. Sedangkan kalau hasilnya semuanya salah, bisa dikatakan dengan kontradiksi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.